Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi yang diciptakan oleh lagu-lagu dangdut lama, sampai hari itu tiba ketika tapannya menusuk jiwaku seperti pisau panas. Di tengah hiruk-pikuk pasar malam Jakarta, di mana aroma sate ayam bercampur dengan bau keringat dan mimpi-mimpi rusak, aku melihatnya, seorang pria yang membuat hatiku berhenti sejenak, seolah dunia ini hanyalah milik kami berdua. Tapi oh, betapa naiknya aku, karena cinta itu bukanlah akhir bahagia, melainkan badai yang akan menghancurkan segalanya yang aku pegang erat. Aku, Arye, lahir dan besar di kampung kumuh pinggiran Jakarta, di mana hidup adalah perjuangan harian melawan banjir dan kemiskinan. Ayahku seorang buruh pabrik yang jarang pulang, ibuku penjual gorengan di pinggir jalan dan Aku hanyalah anak bungsu yang bermimpi melarikan diri dari realitas ini melalui buku-buku bekas yang aku pinjam dari perpustakaan sekolah. Tapi mimpi itu terasa semakin jauh ketika aku menyadari bahwa hatiku tak pernah berdegup untuk perempuan manapun. Di masyarakat kita, di Indonesia yang penuh dengan norma agama dan tradisi, hal seperti itu adalah dosa besar, sesuatu yang harus disembunyikan lebih dalam daripada rahasia keluarga. Aku sering bertanya pada diriku sendiri di malam-malam sunyi, mengapa aku berbeda? Mengapa Tuhan menciptakanku seperti ini jika hanya untuk menderita? Pertemuan kami dimulai di sebuah kedai kopi kecil di kawasan kota tua. Saat itu hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan banjir seperti biasa. Aku bekerja paruh waktu sebagai barista, mencampur kopi luwak yang mahal untuk para turis dan pebisnis. Dia yang kemudian aku ketahui bernama Budi, masuk dengan jas rapi basah kuyup, rambut hitamnya menetes air, dan senyum yang membuatku lupa bernapas. Sebuah kopi hitam, tolong, katanya dengan suara dalam yang bergema di telingaku. Saat aku menyajikannya, tangan kami bersentuhan sekilas, dan listrik itu membuatku mundur sejenak. Kamu baru di sini, tanyanya, mata coklatnya menatapku seolah membaca seluruh ceritaku. Aku mengangguk, tak bisa berkata banyak, karena dalam hati aku berteriak, ini salah, Arye, ini sangat salah. Malam itu, setelah shift berakhir, Budi menungguku di luar kedai. Aku lihat kamu suka membaca, katanya, menunjuk buku sastra Indonesia yang aku bawa. Kami berbincang panjang lebar tentang Chairil Anwar dan puisi-puisinya yang penuh pemberontakan. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat, bukan sebagai anak miskin atau pemuda aneh, tapi sebagai manusia utuh. Budi berasal dari keluarga kaya di Surabaya, pindah ke Jakarta untuk bisnis keluarga mereka di bidang ekspor kopi. Dia lebih tua 10 tahun dariku, tapi usia itu tak berarti apa-apa ketika hati kami mulai saling memanggil. Di dalam diriku ada perang, antara keinginan untuk dekat dengannya dan ketakutan akan apa yang akan dikatakan masyarakat. Apa yang kau takutkan, gumamku pada diri sendiri saat pulang malam itu berbasah kuyup di bawah hujan. Cinta ini atau konsekuensinya? Hari-hari berikutnya, pertemuan kami semakin sering. Kami bertemu di taman kota, di mana burung-burung bernyanyi di antara pohon-pohon tinggi, atau di pinggir sungai Ciliwung yang kotor tapi penuh kenangan. Budi bercerita tentang masa kecilnya di pantai-pantai Jawa Timur, tentang ayahnya yang keras dan ibunya yang lembut. Aku mendengarkan, hatiku meleleh seperti es krim di panas matahari tropis. Tapi di balik senyumnya, aku merasakan ada rahasia yang dia sembunyikan. Kenapa kau belum menikah? Tanyaku suatu hari, dan dia hanya tertawa pelan karena aku menunggu seseorang seperti kamu. Kata-kata itu membuatku terbang tinggi, tapi juga membuatku ragu apakah ini nyata atau hanya mimpi yang akan pecah. Pertama muncul ketika teman sekolahku, Rian, melihat kami bersama. Rian adalah sahabatku sejak kecil, tapi dia orang yang taat agama, selalu mengingatkanku tentang dosa dan neraka. Arye, apa yang kau lakukan dengan pria itu? Tanyanya dengan nada penuh tuduhan. Aku berbohong, mengatakan Budi hanyalah pelanggan tetap. Tapi di dalam hati aku merasa bersalah, seolah aku mengkhianati diri sendiri.
Malam itu aku tak bisa tidur, memikirkan bagaimana jika keluargaku tahu. Ayahku yang konservatif, ibuku yang religius, mereka akan hancur. Mengapa cinta ini harus disembunyikan seperti pencuri di malam hari, pikirku, air mata mengalir diam-diam. Budi meneleponku larut malam, suaranya penuh kekhawatiran. Arye, apa yang mengganggumu? Aku tak bisa mengatakan yang sebenarnya, hanya bilang aku lelah. Tapi di balik itu, cinta kami mulai tumbuh, seperti tanaman liar di tanah subur Indonesia, penuh harapan tapi juga penuh duri. Semakin dalam aku jatuh cinta, semakin kuat dorongan untuk jujur. Suatu sore di pantai Ancol, di mana ombak Samudra Hindia bergulung-gulung, Budi memegang tanganku untuk pertama kalinya. Aku mencintaimu, Arye, katanya, matahari terbenam membingkai wajahnya. Hatiku berdegup kencang, tapi ada suara di kepalaku, ini bahaya, ini bisa menghancurkanmu. Aku membalas cintanya, tapi dengan hati yang terbelah. Di Indonesia, di mana undang-undang tak secara langsung melarang, tapi masyarakat yang menghakimi, cinta seperti ini adalah perjuangan harian. Aku mulai memimpikan masa depan kami, tapi mimpi itu selalu dihantui bayang-bayang pengkhianatan yang tak kuketahui akan datang. Apakah ini layak? Tanyaku pada angin laut. Jawabannya datang dalam bentuk pelukan Budi yang membuatku lupa segalanya sejenak. Waktu berlalu seperti air sungai yang mengalir deras, membawa kami ke dalam pusaran emosi yang semakin dalam. Cinta kami berkembang di balik tembok-tembok rahasia, di kai-kai kecil atau kamar hotel murah yang kami sewa untuk berbincang panjang. Tapi di dalam diriku ada konflik yang semakin membara, antara kebahagiaan sementara dan ketakutan akan kehilangan segalanya. Mengapa aku harus memilih antara cinta dan keluarga, gumamku pada cermin setiap pagi, wajahku yang lelah mencerminkan perang batin yang tak pernah usai. Budi dengan kelembutannya mencoba menenangkanku, tapi dia tak tahu betapa dalam luka ini. Suatu hari, Budi mengajakku ke rumahnya di kawasan elit Menteng. Rumah besar dengan taman luas, penuh bunga-bunga tropis yang harum. Di sana aku melihat sisi lain darinya, pria sukses yang dikelilingi kemewahan tapi kesepian. Aku ingin kamu tinggal di sini bersamaku, katanya, suaranya penuh harap. Hatiku melonjak, tapi realitas menamparku keras. Bagaimana dengan keluargamu, tanyaku, dan dia diam sejenak sebelum menjawab, mereka tak perlu tahu sekarang. Kata-kata itu membuatku ragu, apakah dia benar-benar serius, atau ini hanyalah permainan baginya. Di malam itu, kami berbagi cerita masa lalu, tapi di hati aku bertanya, apakah aku hanyalah pelarian dari kehidupannya yang sempurna. Konflik semakin memuncak ketika ibuku mulai curiga. Kenapa kamu sering pulang larut, Arye? Ada perempuankah? Tanyanya dengan mata penuh harap. Aku berbohong lagi, tapi bohong itu seperti racun yang meracuni jiwaku. Aku tak bisa terus seperti ini, pikirku, air mata mengalir di kamar kecil kami. Rian, sahabatku, semakin menekan, aku tahu ada yang salah denganmu. Jangan biarkan setan menguasaimu. Kata-katanya menusuk, membuatku marah dan sedih sekaligus. Mengapa teman terbaikku tak bisa memahami? Di dalam hati aku berteriak, aku bukan monster, aku hanya mencinta. Budi dan aku mulai bertengkar kecil. Dia ingin lebih terbuka, tapi aku takut. Kita bisa pindah ke Bali, di sana lebih bebas, usulnya. Tapi Bali hanyalah mimpi, realitas adalah Jakarta dengan mata-mata tetangga dan gosip yang menyebar seperti api. Suatu malam, setelah pertengkaran, aku berjalan sendirian di jalanan basah, memikirkan bagaimana jika aku akhiri saja semuanya. Cinta ini terlalu menyakitkan, gumamku, tapi bayangan wajah Budi membuatku tak bisa. Emosi semakin membara, seperti gunung berapi Merapi yang siap meledak. Puncaknya datang ketika aku bertemu adik Budi, seorang perempuan cantik bernama Sinta. Dia datang ke kedai kopi mencari abangnya. Abang sering cerita tentang kamu, katanya dengan senyum misterius. Hatiku cemburu, tapi juga penasaran. Ternyata Sinta tahu tentang kami.
Abang mencintaimu sungguh-sungguh, katanya, tapi ada nada peringatan di suaranya. Tapi keluarga kami, mereka tak akan terima. Kata-kata itu membuatku gelisah, apakah Budi pernah berbohong tentang keluarganya? Di dalam diriku, keraguan tumbuh seperti rumput liar. Malam itu aku konfrontasi Budi. Apa kau pernah bilang pada keluargamu tentang kita? Tanyaku, suara gemetar. Dia menggeleng, mata menunduk. Belum saatnya. Jawabannya membuat hatiku hancur, aku merasa seperti mainan yang bisa dibuang kapan saja. Kau takut kehilangan warisanmu, tuduhku, dan pertengkaran meledak. Kami berteriak, air mata mengalir, tapi di akhir, kami berpelukan, saling memakan. Tapi luka itu tetap ada, menganga di hati. Mengapa cinta harus begini, pikirku, tidur dengan hati yang berat. Hari-hari berikutnya, kami mencoba memperbaiki, tapi bayang-bayang pengkhianatan mulai muncul. Aku melihat Budi berbicara dengan seorang pria lain di KAE, tertawa akrab. Siapa dia, tanyaku, dan Budi bilang hanyalah rekan bisnis. Tapi instingku berkata lain. Di dalam hati aku bertanya, apakah ini awal dari akhir? Emosi semakin kuat, seperti badai monsun yang tak bisa dihentikan. Aku mulai menarik diri, tapi Budi mengejar, membuktikan cintanya dengan hadiah kecil dan kata-kata manis. Tapi keraguan itu tetap menggerogoti jiwaku seperti rayap. Pengkhianatan itu datang seperti petir di langit cerah, menghancurkan segalanya yang aku bangun dengan susah payah. Suatu pagi saat aku membuka ponsel, ada pesan anonim, Budi bukan milikmu saja. Dilampirkan Oto Budi dengan pria lain berpelukan intim di sebuah pesta. Hatiku seperti ditusuk pisau berkarat, rasa sakit itu begitu dalam, membuatku tak bisa bernapas. Mengapa, Budi? Mengapa kau lakukan ini padaku, jeritku dalam hati, air mata membasahi bantal. Aku merasa bodoh, naik, seperti anak kecil yang percaya dongeng. Aku konfrontasi dia di rumahnya. Siapa pria itu, tanyaku, suara bergetar penuh amarah. Budi terkejut, wajahnya pucat. Itu masa lalu, Ari. Sebelum bertemu kamu. Tapi matanya berbohong, aku bisa merasakannya. Pertengkaran meledak seperti gunung berapi, kata-kata kasar beterbangan. Kau pengkhianat, tuduhku, dan dia membela diri, aku mencintaimu, tapi aku manusia biasa dengan kesalahan. Kata-katanya tak cukup, hati aku sudah retak. Di dalam diriku ada badai, antara cinta yang tersisa dan kebencian yang tumbuh. Aku tak bisa memakan ini, gumamku, meninggalkannya sendirian. Setelah itu aku jatuh ke dalam jurang depresi. Hari-hari berlalu tanpa makna, aku berhenti bekerja, hanya tidur dan menangis. Ibuku khawatir, apa yang terjadi, nak, tanyanya, tapi aku tak bisa cerita. Rian datang mencoba menghibur dengan ayat-ayat suci, tapi itu hanya membuatku semakin marah. Mengapa Tuhan biarkan aku menderita seperti ini, tanyaku pada langit malam Jakarta yang penuh polusi. Emosi membara lebih kuat, seperti api yang melahap segalanya. Aku mulai mempertanyakan segalanya, cinta, kehidupan, bahkan keberadaanku. Budi mencoba menghubungiku berkali-kali, tapi aku abaikan. Suatu hari, dia datang ke rumahku di kampung kumuh itu. Arye, dengarkan aku, pintanya, mata merah karena menangis. Kami berbicara di gang sempit, di mana tetangga bisa mendengar. Dia mengaku pria itu adalah mantan kekasihnya, tapi pertemuan itu tak sengaja. Aku tak pernah selingkuh, katanya. Tapi keraguan tetap ada, apakah aku bisa percaya? Di hati aku, perang semakin sengit, antara memakan dan melupakan. Konflik mencapai puncak ketika keluarga Budi tahu tentang kami. Ayahnya, seorang pengusaha konserati, marah besar. Kau bawa malu keluarga, bentaknya pada Budi melalui telepon yang aku dengar. Budi diusir dari rumah, kehilangan dukungan finansial. Dia datang padaku hancur. Ini semua karena aku mencintaimu, katanya. Hatiku luluh, tapi juga takut.
Apa kita bisa bertahan, tanyaku, dan dia memelukku erat. Tapi di balik pelukan itu aku merasakan beban yang semakin berat. Aku mulai mencari jalan keluar, berbicara dengan komunitas rahasia di Jakarta. Mereka cerita pengalaman serupa, memberi harapan. Tapi di dalam, aku masih bergulat, apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan ini? Emosi semakin dalam, seperti samudra yang tak berujung. Budi dan aku mencoba memperbaiki, tapi luka pengkhianatan itu tak menganga, membuat setiap sentuhan penuh keraguan. Akhirnya, aku putuskan untuk jujur pada ibuku. Bu, aku mencintai seorang pria, kataku dengan suara gemetar. Ibuku diam, air mata mengalir. Nak, mengapa kau tak bilang dari dulu, katanya, memelukku. Ternyata dia sudah curiga dan meski sulit, dia mencoba memahami. Itu adalah titik balik, dukungan dari ibu membuatku lebih kuat. Tapi ayahku, dia marah, mengusirku sementara. Pergi, jangan kembali, bentaknya. Hatiku hancur lagi, tapi di dalam ada api perlawanan yang menyala. Dengan dukungan ibu, aku mulai membangun kembali hidupku, tapi pengkhianatan Budi masih menghantui seperti hantu di malam hari. Setiap kali melihat otonya, hati aku seperti ditarik kedua arah, cinta dan sakit. Mengapa aku tak bisa melupakannya, tanyaku pada diri sendiri, berjam-jam memandang langit-langit kamar. Emosi semakin membara, seperti layang mengalir panas di Merapi. Aku mencoba fokus pada pekerjaan baru di sebuah ngoyang mendukung hak di Indonesia, di mana aku bertemu orang-orang seperti diriku, penuh cerita penderitaan dan ketabahan. Budi datang lagi, kali ini dengan bukti, dia putus hubungan dengan masa lalunya, bahkan memutus bisnis dengan pria itu. Aku ingin membuktikan cintaku, katanya, suara penuh penyesalan. Kami bertemu di sebuah masjid kecil, di mana doa-doa bergema, mencari kedamaian. Tapi di hati aku, konflik masih ada, percaya atau tidak. Kau pernah menyakitiku begitu dalam, kataku, air mata mengalir. Dia berlutut, memohon maaf, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kerapuhannya. Konflik keluarga semakin memuncak. Ayah Budi mengancam akan melaporkan kami ke polisi, meski tak ada undang-undang langsung, tapi gosip bisa menghancurkan. Aku takut, tapi Budi bilang, kita hadapi bersama. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran, hidup sederhana. Tapi di sana, rahasia mulai bocor. Tetangga bergosip, Rian memutus persahabatan, kau telah memilih jalan neraka. Kata-katanya menusuk, membuatku meragukan pilihan. Apakah ini benar, gumamku, tapi pelukan Budi memberi jawaban. Emosi mencapai klimaks ketika ayahku datang ke apartemen. Kembalilah, nak. Tinggalkan ini semua, pintanya, mata penuh air mata. Aku menangis, memeluknya, tapi bilang, ini diriku, yah. Pertengkaran meledak, tapi di akhir, ayah diam, mungkin mulai memahami. Di dalam hati, aku merasa beban terangkat sedikit, tapi luka lama masih ada. Budi mendukungku, tapi aku lihat dia juga menderita, kehilangan keluarganya. Suatu malam, kami bertengkar hebat lagi. Kau tak pernah benar-benar komit, tuduhku, mengungkit pengkhianatan. Budi marah, aku sudah berkorban segalanya. Kami hampir putus, tapi di pagi hari, kami saling memakan, cinta kami semakin dalam. Tapi di balik itu, aku bertanya, apakah ini akhir yang bahagia, atau hanya penundaan? Emosi seperti ombak pasang, semakin kuat dan dalam. Aku mulai menulis diari, menuangkan semua perasaan, cinta, sakit, harapan. Itu membuatku lebih kuat. Budi membacanya, air mata mengalir. Makan aku, Arye, katanya. Kami mulai merencanakan masa depan, mungkin pindah ke Yogyakarta yang lebih toleran. Tapi ancaman dari keluarga Budi masih ada, membuat kami waspada. Akhirnya, puncak konflik datang ketika ayah Budi datang sendiri. Putraku, pulanglah, katanya pada Budi. Aku bersembunyi, mendengar semuanya. Budi membela kami, aku mencintai Arye, Pak.
Ayahnya marah, tapi pergi dengan hati berat. Itu adalah kemenangan kecil, tapi emosional. Di hati aku ada harapan baru meski masih penuh luka. Luka pengkhianatan mulai sembuh, tapi seperti bekas luka yang sensitif, sentuhan kecil bisa membuka lagi. Aku dan Budi hidup bersama, tapi setiap hari adalah perjuangan melawan dunia luar. Mengapa masyarakat tak bisa menerima kita? Tanyaku pada Budi di malam-malam sunyi, kepala di bahunya. Dia diam, tapi matanya penuh cinta. Emosi semakin membara, seperti api unggun yang tak padam, penuh gairah dan sakit. Aku mulai aktif di komunitas, berbicara tentang hak kami, meski takut. Konflik baru muncul ketika Rian, mantan sahabatku, menyebarkan rumor di kampung. Ari adalah penyimpang, katanya pada tetangga. Ibuku menangis, ayahku marah lagi. Aku konfrontasi Rian, mengapa kau lakukan ini? Kita sahabat. Dia bilang, aku selamatkanmu dari dosa. Hatiku hancur, pengkhianatan dari sahabat lebih sakit daripada dari kekasih. Di dalam, aku berteriak, mengapa teman menjadi musuh karena cinta? Budi mendukungku, kami pergi ke Bali untuk liburan mencari kedamaian. Di pantai Kuta ombak bergulung, kami berjanji selamanya. Tapi di sana, Budi mendapat telepon dari ayahnya, kembalilah, atau kau kehilangan segalanya. Budi ragu dan itu membuatku takut. Apakah kau akan tinggalkan aku? Tanyaku, suara pecah. Dia memelukku, tidak pernah. Tapi keraguan kembali, emosi seperti tsunami yang menghantam. Kembali ke Jakarta, kami hadapi badai. Ayah Budi memutus dukungan, Budi kehilangan pekerjaan. Kami hidup susah, tapi cinta kami semakin kuat. Ini ujian, kataku meski hati lelah. Dingo, aku bertemu mentor yang bilang, cintamu adalah hakmu. Itu memberi kekuatan. Tapi di malam hari, aku menangis sendirian, mengapa harus begini sulit? Puncak emosi datang ketika ibuku datang ke apartemen membawa makanan. Aku terima kalian, katanya pada Budi. Air mata mengalir, kami bertiga memeluk. Itu momen indah, tapi ayahku masih menolak. Budi menelepon ayahnya, membela kami lagi. Pak, ini hidupku. Ayahnya diam, mungkin mulai luluh. Di hati aku, harapan mekar seperti bunga di musim hujan. Tapi pengkhianatan lama masih menghantui. Suatu hari, pria dari masa lalu Budi datang, meminta maaf. Aku tak ingin rusak hubungan kalian, katanya. Aku marah, tapi Budi menenangkan. Kami bicara panjang dan aku makan meski sulit. Emosi mencapai kedalaman baru, penuh pengampunan dan cinta. Akhirnya, kami putuskan untuk terbuka lebih luas, bergabung dengan Parade Pride Rahasia. Di sana aku merasa bebas, meski takut. Budi di sampingku, tangan bergandeng. Ini kita, katanya. Hatiku penuh, emosi seperti sungai yang mengalir tenang setelah badai. Dengan pengampunan cinta kami bangkit seperti poeni dari abu. Tapi dunia luar masih keras, gosip terus menyebar, tapi kami lebih kuat. Kita telah melalui neraka, sekarang saatnya surga, kata Budi, matanya penuh harap. Emosi mencapai puncak, seperti Simoni yang membahana, penuh drama dan kedalaman. Aku mulai menulis buku tentang cerita kami, anonymously, untuk menginspirasi orang lain di Indonesia. Ayahku akhirnya datang setelah berbulan-bulan. Aku tak paham, tapi aku tak ingin kehilangan anakku, katanya, memelukku. Itu momen personel, air mata mengalir deras. Ayah Budi juga luluh, meski lambat. Selama kau bahagia, katanya melalui telepon. Keluarga kami mulai menyatu meski rapuh. Di hati aku ada kedamaian, pengkhianatan masa lalu menjadi pelajaran. Rian meminta maaf, aku salah, Ari. Kami berdamai meski tak seperti dulu. Komunitas menjadi keluarga baru mendukung kami. Budi dan aku merencanakan pernikahan simbolis di Bali di bawah matahari tropis. Ini akhir yang bahagia, tanyaku. Bukan akhir, tapi awal, jawabnya.
Tahun-tahun berlalu, kami hidup bersama, mendukung hak di Indonesia. Cinta kami menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Di dalam hati aku bersyukur, dari pengkhianatan lahir kekuatan. Cinta sejati ada, meski penuh luka, gumamku memandang budi yang tersenyum. Kini, di tanah Indonesia yang indah tapi keras, kami menemukan kedamaian. Cerita kami berakhir dengan pesan personel, cinta tak mengenal batas, dan pengampunan adalah kunci kebahagiaan.